Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Wilat Malasari, guru SMP Negeri 2 Ngajo, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan melakukan shoot video atau take video untuk memenuhi tugas terakhir saya, yaitu tugas uji kinerja yang dilakukan oleh LPTK Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anak, Baik. alhamdulillah kamu baik. Sudah berdoa apa belum? Belum. Ayo ketua kelas silakan disiapkan berdoa deh. Persiapan. Siap. Doa mulai. Selesai. Sudah siap belajar PAI hari ini? Siap. Nah, kalau sudah, ayo tasnya dirapikan, bukunya dikeluarkan. Sudah? Ayo anak-anak, sebelum belajar kita membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayo di pagi hari ini kita membaca surat An-Nas sama Al-Falaq karena kita terbiasa membaca Al-Quran dan kita pagi-pagi sudah mendapatkan pahala. Ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Oke, saya aksen terlebih dahulu. Adinda, hadir Bu. Ananda Eka, Maulana kita. Daninya, oh iya gitu. Dinda, Dia Ayu. Terima kasih anak-anak, hari ini di kelas kita hadir semua ya. Alhamdulillah, semoga sampai menjelang semesteran kita tetap masuk seperti biasa. Tidak ada yang sakit, diberi mudah sama Allah. Nah, anak masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang tahu kitab itu ada berapa? Ayo. Saya Bu. Ada berapa, Le? Empat. Ada 4. Apa saja? Kitab Injil, Ah, kitab Taurat, ah. kitab Zabur, Iya. sama Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kitab itu ada 4. Di kali ini anak-anak kita membahas tentang sholat. Sholat gerhana, sholat istisqa, sama sholat jenazah. Kenapa sih kok kita kemarin habis mempelajari kitab, sekarang mempelajari sholat? Ini ada hubungannya dengan apa, Rek? Orang Islam itu
rukun iman dan rukun Islam. Jadi sholat itu adalah ibadah kita yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah. Jadi kalian yang belum sholat, ayo ditingkatkan lagi sholat. Baik, di tujuan pembelajaran hari ini itu selain kalian memahami materi sholat, ini sholat sunnah ya anak-anak. Nah ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui metode jigsaw, kalian bisa memahami atau menjelaskan pengertian dari sholat gerhana, sholat istisqa, sama sholat jenazah. Sholat ini termasuk sholat sunnah atau sholat wajib? Sunnah. Betul, sholat sunnah. Sunnah yang muakkad atau sangat dianjurkan melakukannya. Nah, hari ini kita menggunakan metode jigsaw. Tahu metode jigsaw itu apa? Ya. Metode jigsaw itu metode yang ada dua kelompok. Jadi nanti sampai saya bagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu dinamakan kelompok inti. Kelompok inti itu di dalamnya nanti sampai harus menunjuk satu sebagai ketua, atau itu dinamakan kelompok ahli. Jadi kelompok ahli nanti saya kasih review video, nanti saya sendirikan. Agar apa? Kelompok ahli bisa mengaplikasikan, bisa menerangkan kepada kelompok inti. Setelah itu kalian mempresentasikan. Bawa HP enggak? Bawa, kalau bawa HP. Nanti tugas kalian dikerjakan di Canva ya nak, biar sesuai dengan teknologi zaman sekarang. Berarti kita nggak beda. Kita tahu apa itu Canva, TikTok, Capcut, harus. Tadi kita menggunakan metode apa anak? Kali ini penilaiannya. Penilaiannya ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ada 3. Penilaian kelompok, penilaian sikap kalian, sama nanti ketika kalian mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok kalian. Paham? Ada berapa penilaiannya? 3. Apa saja? Penilaian sikap, penilaian kelompok, sama penilaian ketika presentasi. Ada sebuah video. Silakan kalian nonton. Kelihatan dari belakang? Ini video tentang apa ya? Sholat gerhana. Oh ini matahari kok. Berarti apa itu? Silakan dilihat, disimak. Ini tentang film apa ya? Terjadi apa itu? Keringan. Ini tradisi meminta hujan pada waktu itu. Ini siapa yang berdiri? Nah, bilang lagi Joko. Ini sholat. Dari 3 video, tadi apa yang bisa kalian lihat? Semuanya. Dan kalian? Apa itu? Segala sesuatu itu milik Allah. Yang menjadikan kita apapun itu adalah Allah. Tidak bisa orang meminta maaf. Yang tadi matanya dikeluarkan, akhirnya dia bisa nggak meminta hujan? Kalau Allah tidak berkehendak dengan apapun yang kita lakukan, dia tidak akan. Tunggal, canda. Hari ini Ibu akan membagi kelompok, ya. Silakan kalian bagi kelompok kalian
Heterogen tapi ya, laki-laki sama perempuan. Tidak boleh laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Harus heterogen. Ayo silakan kalian bagi kelompok terlebih dahulu. Dan ditulis nama-namanya siapa aja, ya? Sudah? Sudah. Kalau tidak, ini anak-anak ibu ada sedikit materi tentang sholat gerhana. Nanti materi yang dari ibu silakan kalian cari referensi tersendiri, ada di YouTube, di Google, dan di media apapun. Yang pertama ini adalah sholat gerhana. Apa sholat gerhana? Sholat yang dilakukan ketika terjadi gerhana. Gerhana itu ada berapa? Dua. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Ketika gerhana matahari dan bulan selesai, apa kita disunahkan sholat? Ya, berarti ketika ada gerhana saja kita disunahkan untuk melakukan sholat. Istisqa. Apa tadi sholat istisqa? Betul, sholat meminta datangnya hujan. Berapa rakaat sholat istisqa? 2 rakaat. Hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Hukumnya sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk menghormati jenazah. Nih, caranya dulunya. Yang pertama niat, kemudian berdiri bagi yang mampu 4 kali takbir. Berarti ada 4 takbirnya. Takbir yang pertama membaca Fatihah. Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Yang kedua Allahu Akbar, membaca apa? Sholawat Nabi. Allahu Akbar. Terus apa? Betul, mendoakan orang yang mati atau mendoakan yang mayat. Terus Allahu Akbar keempat. Apa? Kok salah ya? Tetap memberi doa si mayit dan yang terakhir salam. Sholat jenazah ini apa perlu? Anak-anak? Apa perlu rukuk? Tidak. Betul. Karena berarti mari sholat jenazah ada nggak perlu rukuk, nggak perlu sujud. Setelah mendoakan yang terakhir langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Paham apa belas? Baik anak-anak, itu hanya sedikit materi. Habis ini silakan kalian dibagi kelompok. Silakan ke kelompoknya. Ibu mempunyai LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada. Kelompok 1 itu bahas apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 bahas apa. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, ayo silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Anak-anak sudah selesai atau belum tugasnya? Ayo. Belum. Oke, selanjutnya saya beri waktu 30 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dilanjutkan ya anak-anak ya. Habis ini slide presentasi ya. Oke, siap.
Sudah. Siap ya nanti. Sudah ditunjuk ketua kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, berarti dia sebagai kelompok ahli. Di mana kelompok ahli nanti bertukar pendapat dengan temannya sama kelompok ahli. Misalkan di kelompok 1 tentang gerhana bulan, kelompok ahli di kelompok 4 tentang sholat jenazah. Mereka harus saling bertukar pikiran. Setelah bertukar pikiran, nanti kelompok ahli harus menyampaikan ke kelompok inti. Sholat gerhana matahari itu ternyata hukumnya sunnah muakkad atau bagaimana. Nanti itu yang bertugas adalah kelompok ahli menyampaikan di kelompok inti. Ya, siap kelompok ahli? Siap. Oke, kalau siap, ayo kelompok ahli silakan berkumpul di meja yang sudah disiapkan. Ayo silakan ke sini semua kelompok ahli. HP-nya di bawah, hasil pekerjaannya di bawah dan sudah siap. Ayo nak, silakan. Silakan berkumpul di sini ya. Nomor 1 kelompok ahlinya siapa? Ayo.
berdiskusi atau valid? Ya, tadi sudah dapat, kita sudah tiga. Ya, seperti dari tadi tentang apa? Sholat gerhana matahari. Sudah paham apa itu sholat gerhana matahari? Sholat gerhana matahari yang tadi hukumnya apa? Kalian sudah dapat ilmunya dari teman-teman. Saya sudah dapat ilmunya dari ini apa? Tidak, kita cuma gerhana bulan berapa? Dua. Oke, semua ilmunya. Baik anak-anak, kalau kalian sudah dapat ilmu dari teman-teman, silahkan kalian lakukan yang lain. Jadi kalian itu nanti harus memahamkan. Itu repot ya. Oke, sudah siap. Silahkan kembali ke posisinya masing-masing. Ini tadi sudah ikut beri penguatan. Di sini kelompok D silahkan berdiskusi dengan temannya. Setelah berdiskusi, habis ini dipresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika tidak ada satupun yang melaksanakan sholat jenazah? Semua umat Islam menjadi berdoa. Saya bertanya, apa tujuan dari sholat jenazah dan kenapa mayit disolati dengan keadaan suci? Saya akan menjawab. Tujuannya karena untuk mendoakan mayit. Yang kedua, seseorang lahir dengan keadaan suci kembali juga harus dengan keadaan suci. Baik anak-anak, presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4 sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua nih. Oke, alhamdulillah anak-anak ternyata luar biasa ya. Kalian ternyata bisa menggunakan Canva dan sekreatif mungkin. Menurut saya kalian sudah kreatif, sudah hebat, bisa menggunakan teknologi informasi dengan baik. Tepuk tangan. Semoga di tingkat berikutnya kalian lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi. Baik, Ibu akan memberikan sedikit penguatan dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian. Yang pertama tentang sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan itu hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad sangat dianjurkan. Terus berapa kali sholat gerhana itu? 2 rakaat dalam melakukan sholat gerhana. Sholat gerhana hanya dilakukan ketika ada gerhana saja. Kalau gerhananya sudah tidak ada, tidak disunahkan melakukan sholat gerhana. Terus yang kedua tadi, ada pertanyaan dari Diana tentang bagaimana kalau kita tidak ada hujan, tetapi kita mendatangkan paranormal. Bagaimana hukumnya itu kalian? Haram, tidak boleh karena itu menyebutkan Allah
kita sholat harus keadaan suci. Satu sampai bawa ke bumi ini membawa apa? Suci, tidak membawa apa-apa. Ketika pulang, semua di badanmu ketika kamu meninggal dunia harus disucikan terlebih dahulu. Termasuk mohon maaf, kotoran yang ada di dalam tubuhmu harus dibersihkan. Jadi kita ya, paham? Ya. Itu jempol. Anak-anak, kira-kira ketika kalian belajar tadi ada mengalami kesulitan nggak? Nah, dengan metode jigsaw lebih enak metode jigsaw atau metode drama? Ya, betul, metode jigsaw. Kalian ada kesulitan ketika memahami bab tadi? Nah, oke, alhamdulillah pemahaman kalian semoga kalian bisa. Untuk tugas minggu depan, silakan dibuka di halaman 15 di buku paket. Silakan dilihat ya anak. Besok minggu depan, minggu depan kita bahas bersama tugasnya. Ya? Paham? Terima kasih anak-anakku. Semoga kalian sehat selalu dan mendapatkan ilmu yang barokah. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah yang dibacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik, sekian dari Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini aku akan menyampaikan sumber belajar pendidikan agama Islam yang kita pakai hari ini. Baik anak-anak, kali ini aku akan membahas tentang macam-macam sholat. pada khutbah yang kedua. Nah, ini yang terakhir anak-anak, sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan satu jenis sholat